آمين. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. ربي فارفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. وأهدنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. فارفعنا ببركتهم وارزقنا العلم بحرمتهم. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. واستقمنا في طريقتهم وسلامة من المحن. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجب. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأنا بنفع فيه وبركات علومه وبنا وبكل الدارين آمين. Majelis tiga kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Afdhalas salati wa taslimi daiman abada. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Afdhalas salati wa taslimi daiman abada. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Afdhalas salati wa taslimi daiman abada. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Surah An-Nisa ayat 45. Surah An-Nisa ayat 45. An-Nisa 45. Ada siapa dulu? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lamu bi'a'daikum wa kafa billahi waliyyan wa kafa billahi nasira. Minal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'ihi wa yaquluna sami'na wa 'asayna wasma' ghayra musma'in wa ra'ina layyan bi alsinatihim wa ta'na fid-din. Walau annahum qalu sami'na wa ata'na wasma' wanzurna
إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزل مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا صدق الله العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين الضالين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على سيد السادات وعلى آله وصحبه وتابعيه إلى يوم البعث. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberikan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Amin ya Allah. Ibadah dalam kebaikan. Amin. Mengaji menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Rahmati kita semuanya. Amin. Malam ini kita teruskan pembahasan kita di Fathul Mu'in halaman 16. Kemarin kita belum selesai pada pembahasan bab tentang mengucapkan basmalah, kemudian basmalah kemarin ya, basmalah. Sekarang kita mulai dengan membaca hadisnya. Jadi saya katakan ketika awal pembahasan bahwa sesungguhnya fikih itu mengambil daripada Al-Quran dan juga hadis. Cuma kalau kita bedah satu persatu ini akan memakan waktu. Jadi di pertengahan di tempat kita buka hadisnya, kita buka Al-Qurannya atau tafsirnya. Jadi semuanya nyambung. Fikih ini langsung produk jadinya aja. Karena kita yang sedang dibutuhkan ya ini. Kayak orang lapar, kalau orang lapar dibutuhkan apa? makan. Dia nggak mau tahu itu nasinya dari Cianjur atau dari mana, apa itu laut ikannya itu dari mana, langsungnya nggak mau tahu. Yang dia tahu maunya makan. Sama kita butuhnya dalam kehidupan sehari-hari langsung nih produk jadinya. Pentahannya kita nggak mau tahu dari mana-mana ya begitu. Ini saya mau baca nih. Ini biar dapat pahala. Yang mana dah? Ini ada beberapa hadis nanti gantian aja. Yang dibaca yang matanya aja di atas, kalau bawahnya namanya syarah. Bab fadilah. Bismillahirrahmanirrahim.
Dalam kitabnya kitab Tanbih Qaul Al-Hasis Syarah Rubabul Hadis, dibaca matanya aja, baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdi yaqul Bismillahirrahmanirrahim illa dhaba syaitanu kama yadhubu ar-rasasu 'ala an-nar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, satu hadis kedua. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang hamba mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim melainkan setan itu akan meleleh seperti halnya timah yang meleleh kalau kena api. Jadi kalau kita mengucapkan basmalah Bismillahirrahmanirrahim, sebelum setan itu gangguin kita, deketin kita, dia udah meleleh duluan. Padahal setan terbuat dari api, tapi dia bisa terbakar juga begitu. Nah, hadis kedua yang baca, dia baca. Haji. Kita berharap satu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man min 'abdi yaqulu Bismillahirrahmanirrahim illa amara Allah ta'ala kiramal katibina ayyaktubu fihi biwatihi arba'a mi'atin hasanah. Tidaklah seorang hamba ketika ia mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim melainkan akan dicatatkan untuknya dari malaikat kiramul katibin, dicatat untuknya ketika dia mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu 400 kebaikan, 400 kebaikan. Kalau kita baca Quran satu rekan 10. Tapi kalau kita Bismillahirrahmanirrahim kita ucapkan dalam setiap sesuatu, maka Allah ganjarkan dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu dengan 400 kebaikan. Ya, apa terus? Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Allah sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Allah sallallahu alaihi wasallam, man qala Bismillahirrahmanirrahim maratan lam yabqa min dunubihi dzarrah. Barang siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim walaupun satu kali aja, maka tidak akan ditulis dosa-dosanya, dihapus semua dosa-dosanya. Itu kata saya. Kata Rasulullah, bukan kata saya. Cuma itu doang. Ya, lanjut. Apa yang belakang? Sebelahnya Akan ditulis tidak akan ditulis dosa-dosanya, dihapus dosa-dosanya. Tawanya Yang bagus diam saja. Nah itu ya. Sebelahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kataba bismillah faja'udota kama imallahi kufirallahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar. Man kataba bismillahirrahmanirrahim fajawadahu ghufranahu ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang ketika dia menulis sesuatu kemudian diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, kemudian dia membaguskan tulisan Bismillah itu, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang nanti. Kalau cara tulis Bismillah, saya kasih tahu. Di dalam kaligrafi ada beberapa khat.
Yang pertama disebut khan-nasri. Khan-nasri ini yang dipakai dalam Al-Quran. Bismillah. Satu yang saya tanyakan kepada yang kedua, karena pendapat akan disampaikan, yang keempat tidak akan diskusi Ini satu, ini namanya khan-nasri. Ada yang kedua namanya khan-diwani, kayak gini. banyak goyang aja Pak Ustaz. Nah, mau tulis nggak? Ini namanya khan-diwani. Ada namanya khan-mufi, khan-sulus, itu yang itu apa? Ini namanya khan-sulus. Nah, ini namanya khan-sulus. Dia ditandain ada hiasan-hiasannya ya. Nah, ini namanya khan-sulus. Ada namanya khan-balagh, khan-kufi namanya. Tinggal dia pusing doang ya. Bismillah. Ini namanya khan-kufi ini. Kalau misalkan yang kotak-kotak sini nggak dia khan-kufi. Nggak ada. Kayak kotak-kotak dah. Kalau kayak kotak-kotak ini namanya khan-kufi. Kan ketemu lagi khan-farisi atau namanya khan-qit'ah. Yang namanya khatibah ada sini dah. Macam-macam jenis. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Nabi SAW, orang yang nulis Bismillah memiliki cepin nulis Bismillah, maka kata Nabi dia akan diampuni dosa-dosanya, baik yang lalu maupun yang akan datang nanti. Yang baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Iza kataba ahadukum bismillahirrahmanirrahim faqul yu'idar rahman. Kalau seseorang iza kataba bismillah fal yamudda ar-rahman. Kalau seseorang menulis kalimat bismillahirrahmanirrahim, maka kalimat ar-rahmannya mimnya dipanjangin. Tuh mimnya gitu tuh. Mimnya kan dia pakai yang alif ke atas. Kalimat ini nih mimnya panjangin. Tuh. Jadi kalau nulis bismillah ar-rahmannya mimnya dipanjangin. Ba-nya juga dipanjangin. Kenapa dipanjangin? Supaya tidak menghilangkan alif.
Karena alif itu dalam hijaiyah urutan nomor pertama, dan alif itu menunjukkan Allah. Sehingga ketika nulis bismillah banyak nggak pendek, tapi banyak panjang. Itu ada yang tersembunyi di situ. Ayo ini, ya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha subhanahu wa ta'ala Rabb zayyana as-samaa'a bil kawakib wa zayyana al-malaikata bi kibril wa zayyana al-jannata bil huri wal ushur wa zayyana al-anbiya'a bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus ada lagi kita nih. Wazayana alla ayyama bi yaumil jumu'ah wazayana layaliya Lailatul Qadar wa zayyana zuhura bi syahri Ramadan wa zayyana al-masajida bil ma'ah wa zayyana al-kutuba bil Qur'an wa zayyana al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menghiasi langit zayyana sama bil kawakib. Allah itu menghias langit-langit kita dengan adanya bintang-bintang. Kemudian Allah menghiasi surga-surga itu dengan adanya bidadari dan juga istana-istana di dalamnya. Allah menghiasi para nabi dengan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menghiasi malaikat dengan adanya malaikat Jibril. Terus apa lagi kita di tempat ini? Dan Allah menghiasi hari-hari itu dengan adanya hari Jumat. Allah menghiasi malam-malam dengan adanya malam Lailatul Qadar. Dan Allah menghiasi Al-Quran dengan adanya kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tafadhal. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man qala bismillahirrahmanirrahim kutiba asmuhu minal abrar wa bari'a minal kufri wan nifaq. Man qala bismillahirrahmanirrahim, man kataba bismillahirrahmanirrahim, kata Nabi, orang yang menuliskan bismillahirrahmanirrahim, maka Allah akan tulis ia ke dalam kelompok orang-orang yang abrar. Abrar itu di atasnya hasan dan tingkatan yang paling tinggi kebaikannya. Nah, kayak kalau ada orang meninggal, almarhum wal marhumah rahmatal abrar. Maksudnya supaya Allah memberikan rahmat yang tinggi setinggi-tingginya kepada orang yang sudah meninggal dunia. Nah, kata Nabi, orang yang menulis bismillah, orang yang mengucapkan bismillah, maka akan ditulis dia ke dalam golongan orang-orang yang abrar, dan dia akan dibebaskan dari sifat munafik dan juga sifat kafir terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tadi? Wa qala man kataba bismillahi wajawada ta'zimallah ghufirallahu ma taqaddama min jambihi wa ma ta'akhkhar. Itu udah ada di bismillah. Balik ke selanjutnya.
sini. Ini dulu. Ya. Nah, sini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala man qala bismillahirrahmanirrahim ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi. Hadis Nabi juga mengatakan bahwa orang yang mengucapkan bismillah walaupun tidak cakap tulis bismillahnya tetap diampuni dosa-dosanya yang lalu dan juga yang akan datang, kata Nabi. Saking rahmatnya Bismillah. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza kuntum faqulu bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam fa inna an-nasa ittaqakum kanahumul mar'anda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kuntum, kalau kita mau berdiri, ini kan habis duduk nih mau berdiri, kemudian ucapkan kata Nabi bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kata Nabi begini, kalau ada orang mau berdiri ngucapin kayak gitu, maka Allah akan mengutus malaikat supaya ketika dia mau diomongin sama orang, mau digibahin sama orang, Allah cegah orang itu daripada gibahin dia, sebab dia mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya. Waqala sallallahu alaihi wasallam idza jalastum majlisan faqulu bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam fa inna man fa'ala dhalik wa qullallahu bihi malakan yamna'uhum minal ghibati hatta la yaktabu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi idza kuntum, sekarang idza jalastum, kalau engkau duduk kemudian engkau mengucapkan kalimat bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, lagi-lagi Allah akan mengutus malaikat yang tugasnya khusus buat mencegah mulut orang yang mau gibahin kita. Jadi ada orang mau ngomongin kejelekan kita, mau ngomongin kita, diutus sama malaikat itu untuk mencegah orang itu, karena orang yang membaca bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dicegah dari orang-orang yang mau gila. Ada habis ya. Nah, gitu. Jadi ketika seseorang dia mau berwudu kemudian mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka akan banyak sekali faidah-faidah dari hadis-hadis Nabi yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian ulama tulis di dalam kitab-kitabnya, sehingga kalau ketika kita wudu mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura, rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Itu sambilnya di dalam hati nawaitul ada sunnatan lillahi ta'ala, aku niat ngerjain sunnah-sunnah wudu, maka insyaallah dijauhkan dari setan, wudunya lebih yakin dan pahalanya bukan lain. Itu baru bismil, belum ta'awuz, belum syahadat, belum yang lainnya. Banyak fadilahnya. Nah, sekarang kita lanjut pada bab yang selanjutnya, halaman 16. Faghusl kaffaini.
Faghustul kaffaini ma'an ilal ku'aini ma'at tasmiyati al-muqtaranati bin niyyati wa in tawadda'a min nahwi ibriq aw 'alima dhuhrahuma lil ittiba'i. Segitu dulu. Disunnahkan membasuh kedua telapak tangan secara bersamaan sampai pada dua pergelangan telapak tangan itu. Membaca bismillahnya dibarengin dengan niat. Walaupun berwudu itu dengan sejenis kendi atau orang itu tahu bahwa kedua telapak tangannya itu suci, maka tetap disunnahkan sebab mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, yang dimaksud dengan membasuh telapak tangan adalah terbasuhnya telapak tangan, baik kita sendiri yang melakukan ataupun orang lain. Sehingga sunnah membasuh telapak tangan itu ada dua. Pertama, sunnah membasuh telapak tangannya. Yang kedua, juga sunnah membarengkan kedua telapak tangannya. Jadi sunnahnya dapat dua kalau cuci tangan nih. Kalau kita membasuh telapak tangan ini satu-satu, kanan dulu begitu, kanan dulu, kemudian baru kiri. Ini ganjarannya dikit, nggak sunnah. Yang sunnah itu dilakukan secara bersamaan. Dalam Sahih Bukhari dan juga Muslim, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza stayqadha ahadukum min nawmihi, fala yughmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha salasan, fa innahu la yadri ayna batat yadahu." Kalau seseorang bangun tidur di antara kalian, jangan kemudian ketika bangun itu langsung mencelupkan tangan ke dalam suatu wadah bejana air, ember misalkan, sebelum dia mencuci tangannya sebanyak 3 kali, kata Nabi. Karena dia tidak pernah tahu dari mana aja tangannya itu selama dia tidur. Kata Nabi, ketika orang bangun sebelum wudu, tangannya cuci, kan bisa jadi, mohon maaf, ini ketika tidur. Apa misalkan tangannya masuk ke selangkangan, begitu kan? Apa misalkan ketika tidur itu tangannya baru pantat? Apa misalkan, mohon maaf, ketika seseorang dia tidur kemudian tangannya megang kemaluan, sehingga kemudian ketika bangun tidur Nabi mengajarkan jangan langsung wudu, jangan langsung ngelupin tangan ke ember, tapi cuci dulu 3 kali supaya apa? Kalau ada najis, kotoran nggak bercampur begitu. Makanya ada 3 cara di dalam mengetahui kondisi air. Yang pertama dipegang, yang kedua bubur-bubur ketahuan tuh rasanya. Yang ketiga dicium itu airnya. Cara mengetahui kondisi air. Nah, sebelum melaksanakan perintah wudu, kan dalam Al-Maidah, idza qumtum ila shalah fagsilu wujuhakum dan seterusnya. Maka di dalam Al-Maidah itu ada perangkat-perangkat pendukungnya yang diajarkan Nabi. Nabi, kalau misalkan langsung kepada wajah bahaya, sebab wajah ini tipis sekali kulitnya. Makanya diajarin sama Nabi, cuci tangan dulu, dibersihin dulu, kemudian kumur-kumur, kemudian hidungnya tuh dibersihin, baru ke muka, ke wajah. Maka kemudian perangkat pendukung itu disebut dengan sunnah. Jadi nggak langsung ke muka, ke wajah. Maka kata Nabi dicontohkan nih, tangan dulu, sebelumnya mengucapkan bismillah dulu. Kayak misalkan gini, kata Nabi, apa aja sesuatu yang bisa dibarengin, maka itu lebih sunnah dibandingkan. Nabi kan selalu mendahulukan tangan kanan. Nabi selalu mendahulukan tangan kanan. Tapi kata Nabi, kalau ada sesuatu yang bisa dibareng-barengin langsung, itu lebih afdal, lebih utama. Kayak contoh, ini kuping nih, kan bisa nih, tangan kanan dulu, habis lagi kiri. Tapi enggak sunnahnya dibarengin. Telapak tangan juga bisa, kanan dulu, habis lagi. Tapi enggak sunnahnya dibarengin. Makanya kata Nabi, sunnah membasuh telapak tangan juga dapat sunnah karena membarengi kedua telapak tangan itu, ada 2 tuh sunnah didapat. Makanya nggak aneh kalau dalam wudu sunnahnya ada 77 kayak takbir.
Takbir dalam salat. Turun takbir bareng apa kanan dulu? Bareng apa enggak? Bareng. Lah kalau kanan dulu repot. Allahu Akbar. Diputar sama dia. Pernah lihat gak orang putar takbir? Ada. Saya pernah lihat soalnya. Ini karena salah dalam memahami hadis, dalam memahami agama, sehingga mengamalkan ajaran Nabi itu salah. Coba nih bapak-bapak misalkan ya, takbir contohin aja contohin. Allah, tangan duluan di kanan. Nah kalau yang kanan duluan berarti di bawah apa di atas? Bawah. Di bawah. Yang di atas yang mana? Kiri. Salah apa benar? Salah. Aku diputar sama dia. Allah gitu. Dia bersilat. Hijau. Begitu. Itu contohnya dalam sholatnya. Jadi salah memahami ajaran Nabi. Kayak contoh begini. Dari Nabi SAW, karena Rasulullah SAW, idza nazala al-matar kharaja min baitihi wa naza'a siyah. Itu Nabi kalau ada hujan turun, itu Nabi keluar dari rumah. Nabi keluar dari rumah, Nabi buka baju main jalan. Itu Nabi itu. Nabi kalau hujan turun keluar dari rumah, kemudian Nabi buka baju main hujanan. Ini kan kalau kita pengen ngamalin ini kan repot. Jadi harus lihat kondisi dulu, harus pahamin kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba misalkan kita tinggal di Bogor sehari hujan 15 kali. Setiap hujan kita keluar buka baju, kemudian hujanan. Apa yang terjadi coba? Ini kita terapkan dari Nabi ya. Bisa mau dari itu. Itu Nabi, kenapa ngelakuin kayak gitu? Karena di Madinah hujannya setahun turun 2 kali doang. Kadang juga agak turun. Makanya ketika turun, terus saking luar biasa takzim kepada Allah, mengagungkan Allah, bersyukur kepada Allah, akhirnya keluar Nabi buka baju. Namanya dia. Makanya ulama bilang kalau hujan yang pertama, maksudnya misalnya di Bekasi ini hujan berapa kali begitu. Hujan yang pertama kita mau lakukan kayak gitu, itu yang sunnahnya yang pertama doang. Jadi bukan 15 nya kita ketika hujan keluar modal. Jadi harus utuh dalam memahami ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh lagi ajaran Nabi kan kalau makan pakai 3 jari. Kita misalkan orang Cirebon kan, orang Cirebon makan bubur pakai 3 jari, kapan selesainya? Atau kita makan sayur asam pakai 3 jari, atau pakai sendok begitu, kapan selesainya? Jadi harus disesuaikan. Makanya ada sebab-sebab kenapa kemudian hadis itu turun, sehingga kita nggak bisa langsung mengamalkannya, butuh telaah memahami apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi emang begitu, kata Sayyidatuna Aisyah di dalam Sahih Bukhari, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yuhibbut tayammuna fi sya'nihi kulli, ay min babit takrim. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu mendahulukan mencintai segala sesuatu dimulai dari tangan kanan. Tapi maksudnya dalam hal sesuatu yang memuliakan aja. Kayak misalkan contoh wudhu kan kalau kanan doang, sesuatu yang bisa bersamaan lebih bagus bersamaan. Tapi dalam segala hal yang nggak bisa bersamaan, maka dahulukan tangan kanan. Nabi Nabi dalam membasuh telapak tangan itu juga termasuk membersihkan bagian ini. Ini apa namanya? Nah ini juga termasuk sunnah nih. Ini kan telapak tangan kan di jari kan ada yang tengah-tengah nih. Apa sih namanya buku jari apa? Ya, oh ini dah. Ini juga sunnah. Kita bersihin. Di samping takhlil itu nyala-nyala. Di samping begini ini kita bersihin gitu. Ini juga sunnah. Jadi dalam telapak tangan aja itu udah ada beberapa sunnah. Pertama membasuh telapak tangannya, kedua barenginnya, ketiga sunnah takhlil, kemudian yang keempat tadi ini udah berapa? Udah 4. Sayang kalau misalnya kita nggak pakai niat.
Selama ini kan kita nggak ngucapin niat, ya apa kagak? Langsung aja cuci tangan, karena niatnya di bagian wajah, tapi dia nggak niat di awal untuk menunaikan sunnah-sunnah hilang jaraknya. Karena sesuatu yang baik harus diawali dengan niat. Nah, membasuh telapak tangan ini kata Fathul Mu'in al-muqtaranati bin niyyati, harus berbarengan dengan niat dan juga mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kalau misalkan ketik? Apakah masih disunahkan juga telapak tangannya bareng-bareng? Misalkan dia satu megang, satu, kemudian kita yang kayak gini, cuci tangannya, telapak tangannya. Maka kata Nabi, kata Fathul Mu'in, sunnah tetap membasuh tangan, walaupun kita tidak masukin tangan kita ke wadah, sekalipun kita yakin itu air suci, sekalipun kita yakinin kayak keran, kan kita yakinin ini suci, langsung telapak tangan, kita nggak perlu cek ke airnya, itu tetap mengucapin Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kalau ragu? Nah, kalau ragu itu dihukumi makruh. Kalau airnya dikit, ini kita ragu sama airnya nih, itu makruh hukumnya. Sebelum tangan kita dimasukin, segitu. Fasiwakun. Nah, selanjutnya sunnahnya adalah bersiwak. Nah, Fathul Mu'in saya sudah sampaikan kemarin, dia mengikuti Imam Ibnu Hajar yang dimana kalau bersiwaknya itu sebelum kumur. Kalau siwaknya sebelum kumur, maka niat apa enggak? Iya. Kalau siwaknya sebelum kumur, niat apa enggak? Enggak perlu niat, karena niatnya udah di awal. Kalau ada yang siwakan duluan, kemudian baru basuh telapak tangan, itu benar apa enggak? Ada orang sebelum wudu dia siwakan dulu, sah apa enggak wudunya? Sah enggak? Boleh apa enggak? Boleh. Itu beliau ngikutin Imam Ramli. Kalau ada orang yang siwakan duluan, maka siwaknya harus pakai niat. Tapi Fathul Mu'in mengajarkan, karena mengikuti gurunya, kalau gurunya bilang habis basuh telapak tangan sebelum kumur siwakan dulu. Nah, kalau siwakan sebelum kumur enggak perlu pakai niat. Kenapa? Karena niatnya udah barang amal pertama. Saya niat menunaikan sunnah wudu. Itu Fathul Mu'in. Jelas ya nih? Ini ada dua nih. Jadi ada dua yang dilakukan. Yang pertama, kalau ada orang kita lihat dia bersiwak duluan, itu ada imamnya namanya Imam Romli ngajarin begitu. Cuma siwakannya harus pakai niat nawaitul istiyaka sunnah lillahi ta'ala. Tapi kalau kita ngelihat ada orang basuh telapak tangan sebelum kumur siwakan, itu berarti dia mengikuti pendapatnya Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Mu'in, dan itu nggak perlu pakai niat. Begitu dulu dah. Mudah-mudahan Allah berikan manfaat Amin, amin ya Allah. Di besok insyaallah bahas siwak, tentang siwak. Maka bersiwak. Kita tutup dengan berdoa Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.